Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konslor. Teman-teman, di video kali ini saya akan memperlihatkan ya jenis-jenis ataupun macam-macam penilaian guru BK yang bisa dilakukan oleh guru BK di akhir semester. Mengingat kita sudah berada di bulan Desember, di mana guru-guru mata pelajaran maupun guru wali kelas ya, para teman-teman kita wali kelas sudah menginput nilai rapot dari hasil ujian peserta didik. Nah, guru BK ya seringkali ditanyakan mana penilaian BK seperti itu ya, mana nilai apa yang perlu dimasukkan di BK. Nah, jadi di sini saya sudah mengumpulkan 5 penilaian ya, 5 penilaian di sini yang saya dapat juga dari share-share teman-teman kita di grup WhatsApp teman-teman. Nah, di sini saya perlihatkan bentuk-bentuk penilaiannya serta cara mengisinya seperti itu. Nah, di sini yang pertama ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada penilaian sikap spiritual ya. Nah, diisi nama guru, mata pelajaran dan kelas. Kemudian ada kolom-kolom, di sini ada nomor, nama peserta didik, jenis kelamin, kemudian skor aspek yang dinilai terdiri dari berdoa, memberi salam, sholat berjamaah, bersyukur, kemudian ada jumlah skor dan rata-rata. Di sini sudah saya coba isi satu teman-teman ya. Misalnya ini nama siswanya, berdoa 4, memberi salam 4, sholat berjamaah 4, bersyukur 4, dan jumlah skornya 16, rata-ratanya 4. Nah, 4 adalah nilai maksimal dari aspek-aspek yang dinilai ini. Jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian ya, kalau dilihat di sini perlu ada tambahan ya. Ya, perlu kita tambahkan, biasanya kan dinilai rapot itu ada nilai huruf ya, A, B, C dan D. Nah, A itu kategorinya masuk dalam sangat baik ya. Kemudian baik, kemudian cukup dan kurang. Seperti itu ya. Nah, di sini belum kita temukan kriteria dari penilaian itu. Jadi coba kita tambahkan bersama-sama. Nah, di sini karena skor maksimal itu 16, berarti rentangnya itu kan kita mulai dari rentang paling bawah dulu. Berarti ini kan 1 sampai dengan 4. Kemudian yang cukup itu rentangnya 5 sampai dengan 8. Kemudian 9 sampai dengan 12 ya. Kelipatan 4 teman-teman ya. Kemudian 13 sampai dengan 16. Oke ya. Nah, jadi kalau dilihat siswa pertama ini, nama Andi ini dapat nilai A seperti itu. Ya kan? Karena nilainya, jumlah skornya 16. Dia masuk rentang ini. Nah, kemudian kita masukkan siswa kedua, misalnya namanya Firly misal ya, laki-laki ya, sorry, skornya misalnya anak ini cuman 1 berdoa, misal 2, ini 3, syukur 4 misalnya ya. Nah, karena ini sudah dibuatkan rumus oleh teman yang membagikan ini, jadi kita tinggal tarik saja. Nah, dia mendapatkan skor 10. Nah, kalau 10 ini kriterianya masuk ke baik ya. Berarti dia nilai hurufnya B seperti itu. Nah, kemudian ini silakan teman-teman isi nama-nama peserta didiknya, siswanya ya. Dari berapa jumlahnya tinggal teman-teman sesuaikan dengan peserta didik teman-teman. Dan ini bisa dilaporkan dan menjadi penilaian BK.
Oke, ini selesai. Oke, ini sebenarnya ditambahkan dengan nama guru BK ya teman-teman ya, nama guru BK, dan ditandatangani. Selanjutnya dilihat di sini ada sikap sosial teman-teman ya, ada sikap sosial di sheet 2. Oke, nah nilai sikap sosial ini sepertinya skor ataupun aspek yang dinilai itu lebih banyak, dimana di situ ada kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, kesantunan, percaya diri. Ada 7 ya, 1 2 3 4 5 6 7 7 penilaian. Nah, di sini pun sudah dibuatkan rumus oleh teman kita yang membagikan ini ya. Dan ini menggunakan rumus IP ya. 1 rumus rata-rata, rumus penjumlahan, dan rumus kriteria, yaitu untuk mendapatkan skor sangat baik, baik, cukup maupun kurang ya. Misalnya cara mengisinya sama seperti tadi, namun ini lebih banyak aspek yang dinilai. Ini seperti yang ada di POPBK teman-teman. Misalnya namanya tetap Andi tadi ya. Nah, kemudian skornya 3 di sini, 2 1 1 2 3 2 deh. Oke. Nah, kemudian rata-ratanya 2 di sini, dan kriteria dia cukup baik di sini ya, karena ini sudah dibuatkan rumus. Nah, ini dari penilaian yang pertama ya. Penilaian pertama. Ya, penilaian pertama dari yang kita bahas. Masih ada 4 penilaian lagi yang akan saya bahas di sini. Selanjutnya ada di sini yang kedua ya. Ini nama filenya mana dia? Sabar teman-teman ya. Ini sepertinya sedikit nge-lag laptop ya. Oke, dia keluar. Ini namanya aplikasi nilai sikap atau perilaku bimbingan dan konseling ya. Nah, kemudian ya, ini yang dinilai itu ada 8. Ada kerapian, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, toleransi, kerjasama, sopan santun, dan percaya diri. Nah, di sini teman-teman ya, ini lebih lengkap ya. Kalau dilihat ada terdiri dari 3 kolom yang bisa kita klik dan langsung otomatis untuk mengisi biodata sekolah dan nama-nama siswa. Ini nama sekolah, tahun pelajaran ya, nama kepala sekolah, NIP, kelas, tempat, tanggal, tanda tangan ya. Nih, kemudian kita menginput ya. Sifatnya menginput, kemudian dia akan otomatis terisi di bagian hasil dari isian kita. Ya, kita input nama-nama siswa kita. Ini 130, sebenarnya bisa ditambah ya. Oke, untuk mengembalikan kita klik menu home di sini. Kemudian setelah kita isi nama siswa, kemudian kita isi nilai perilaku sikap. Nah, ini dia sudah keluar teman-teman ya. Misalnya ya, di sini ada berdasarkan observasi, berdasarkan penilaian diri, kemudian berdasarkan penilaian teman. Nah, ini berarti sebelum mengisi ini berarti kita terlebih dahulu menyebar angket. Yang pertama mengisi angket ya, mengobservasi, yaitu tugasnya guru BK sendiri. Kita mengobservasi. Kemudian penilaian diri ini siswa itu sendiri yang menilai. Kemudian ada penilaian teman, mereka menilai sesama teman. Ada 8 kategori di sini yang dinilai. Ya, yang seperti yang saya jelaskan tadi, kerapian, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, kerjasama, sopan santun, dan percaya diri. Selanjutnya kita isi ya
satu persatu nama siswa. Kalau tadi sudah kita input, ini nama siswanya ada 5 ya. Kemudian kita isi. Di sini skalanya itu nilainya itu dari 1 sampai dengan 100. Ini dicontohkan 90, 90 ya. Misalnya kita isi sedikit lebih rendah, 70, 60. Kemudian sorry. Ya, kita isi 70, 70, 80 ya, 50 misalnya. Nah, setelah kita isi satu persatu ini ya, langsung kita back lagi teman-teman. Kita klik home, kemudian kita klik nilai rapot jadi. Nah, di sini sudah mendapatkanlah hasil dari isian kita tadi ya, dimana nilai-nilai tersebut dijadikan nilai konversi ya, berdasarkan observasi, penilaian diri, dan penilaian teman. Di sini kita dapat nilai rapotnya 89 dengan kriteria ya, sangat baik, berarti sangat baik, baik, cukup, kurang baik. Nah, deskripsinya di sini sudah dijelaskan juga oleh teman kita yang membuat menggunakan rumus if ya. Ya, kalau guru BK itu tidak jauh-jauh dari rumus if ya, karena untuk menjelaskan angka-angka yang diperoleh dari rumus-rumus yang sudah dibuat seperti itu. Oke, ini boleh dicontoh, dijadikan acuan dalam penilaian sikap teman-teman. Di sini tidak ada nama ya, siapa yang membuat dokumen ini ya, file ini ya. Oke, bolehlah kita katakan aplikasi ini ya. Kemudian selanjutnya, kemudian selanjutnya yang ketiga, sini ada juga yang membuat model Rubik. Oke ya, ada juga yang membuat seperti ini. Nah, ini rubrik penilaian sikap spiritual dan sosial. Nah, cara mengisinya tentu ini kalau mau dibuat otomatis, ini kita buat menggunakan angka ya. Kalau checklist dia tidak bisa dihitung ya untuk mendapatkan jumlah skor seperti ini. Nah, skornya di bawah. Kita isi satu persatu ya, misalnya ya. Karena di sini ada beberapa aspek yang dilihat ya, mulai dari spiritual. Spiritual itu syukur dan tawakal. Kemudian sosial itu ada santun, peduli, jujur, dan disiplin, percaya diri, cinta damai, kerjasama, serta tanggung jawab. Ya, di sini kita isi otomatis teman-teman ya. Misalnya ini 1, 2, sorry, 2, misalnya 2, 3, 4, 1, 2, 2. Oke, nah kita mendapatkan nilainya teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini menggunakan rumus sum ya, penjumlahan dari yang diisi oleh siswa tadi, seperti itu ya. Nah, jadi keluarlah skornya ini 4, 40, 36. Karena kita lihat sini rumusnya sum ya, rumus penjumlahan. Kemudian ini bisa dijadikan acuan ya teman-teman ya. Kemudian ini ada lagi di sheet selanjutnya, nilai sikap antar siswa. Sama seperti tadi ya cara mengisinya, hanya saja jenis pertanyaan, jenis pernyataannya yang berbeda ya. Pertanyaan atau
kenyataan di sini berbeda. Kemudian ada nilai sikap diri sendiri. Nah, jadi nilai sikap BK ini sepertinya diisi oleh guru BK. Nilai sikap antar siswa ini sesama teman, nilai sikap sendiri siswa itu menilai dirinya sendiri. Oke. Ini bisa digunakan untuk penilaian BK, teman-teman. Kemudian yang keempat ya. Nah, ini buatan saya sendiri ya. Saya sendiri yang membuat kartu penghubung ini, dan banyak juga sih saya lihat di share oleh orang mencontoh ini ya, mencontoh ini karena ini sudah lama sih sebenarnya saya buat, dan saya buat menggunakan Excel juga, teman-teman, menggunakan Excel biar isinya menjadi otomatis, mulai dari nama, kelas aspek ya, kelas aspek yang dinilai, kemudian hasil dari interaksi sosial, indisipliner, dan catatan dari kelas. Ini sebenarnya sudah saya buat dan sudah saya berikan tutorialnya ya. Kita buka YouTube dulu, YouTube saya dulu. Oke, saya cari dulu, teman-teman. Itu sudah lama sekali, teman-teman ya, saya buat. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan itu, bisa teman-teman lihat tutorialnya. Nah, ini dia, teman-teman. 1 tahun yang lalu saya buat ya, laporan perkembangan individu siswa ya, menggunakan rumus IP ini bisa ya. Ini saya buat tahun lalu. Nah, kalau mau teman-teman buat tutorialnya, silahkan tonton video saya yang judulnya cara membuat laporan perkembangan individu siswa menggunakan aplikasi ya. Nih. Kemudian bisa juga yang ini, teman-teman ya, penilaian sikap BK dengan rumus if dan average. Ini saya buat 1 tahun yang lalu. Jadi 2 video ini juga termasuk penilaian ya. Jadi teman-teman bisa merekap nilai BK dengan otomatis ya. Selanjutnya itu tadi yang keempat, dan yang terakhir yaitu lembar diagnosa gejala masalah umum individu. Ini yang saat ini 2 tahun ini saya pakai, teman-teman, karena menurut saya ini lebih simpel dan lebih terperinci ya. Ini saya buat mulai dari identitas, kemudian hasil analisis mulai dari pribadi, sosial, belajar, karir, kemudian item prioritas permasalahan siswa, kemudian ada persentase besaran masalah siswa. Kemudian di sini ada diagnosa, hasil diagnosa dari sebaran angket yang sudah kita bagikan. Di sini ada keterangan skala ya, merupakan permasalahan yang prioritas maupun yang belum menjadi prioritas. Kemudian di lembar kedua ada lembar diagnosa gejala masalah umum siswa, di mana di sini menjelaskan tentang gejala masalah utama siswa. Jadi ini terlihat ya. Ini bisa kita jadikan laporan. Nah, ya, ini catatan-catatan lain dari hasil survei ataupun observasi ya, bisa kita share ke siswa kita. Ke guru mata pelajaran. Nah, jadi teman-teman ya, di sini saya menjelaskan penilaian-penilaian yang bisa dilakukan guru BK di akhir semester ini. Ya, silakan teman-teman adaptasi dari 5 penjelasan penilaian BK yang sudah saya sampaikan tadi ya. Semoga mempermudah kinerja teman-teman untuk melaksanakan pelaporan di akhir semester ini. Baiklah teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Guru BK Konselor untuk mengembangkan ya channel ini agar memberikan manfaat bagi guru bimbingan dan konseling di seluruh Indonesia. Baiklah, saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.